Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 23810700086, mahasiswa program studi PGMI semester 5 kelas 5C. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD, khususnya tentang analisis kasus pembelajaran IPS berbasis kontekstual. Kasus yang saya analisis adalah pembelajaran IPS kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah yang berada di daerah pesisir dengan materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Lingkungan sekitar sekolah kaya akan aktivitas nelayan, tambak ikan, serta pengolahan hasil laut. Namun, guru mengalami kendala karena buku paket yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan konteks lokal tersebut. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual berbasis lingkungan lokal, serta rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL yang relevan dengan kondisi tersebut. Madrasah Ibtidaiyah yang berada di daerah pesisir memiliki potensi lingkungan yang sangat kaya, seperti aktivitas nelayan, tambak ikan, serta pengolahan hasil laut. Lingkungan ini sesungguhnya merupakan sumber belajar yang autentik dan relevan untuk materi IPS, khususnya pada topik kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Pembelajaran IPS yang kontekstual sangat penting karena memungkinkan siswa dalam memahami konsep melalui pengalaman nyata di lingkungan sekitar mereka. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal teori dari buku paket, tetapi mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas sosial dan ekonomi yang mereka alami sehari-hari. Kemudian ada keterkaitan dengan konteks lokal. Yang pertama, perkembangan kognitif. Secara psikologis, siswa Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 berusia sekitar 9-10 tahun dan berada pada tahap operasional konkret menurut biasa. Pada tahap ini, anak lebih mudah memahami konsep abstrak apabila dikaitkan dengan pengalaman nyata. Contohnya ketika siswa melihat langsung proses penangkapan ikan atau pengolahan hasil laut, mereka akan lebih mudah memahami konsep produksi, distribusi, dan konsumsi dibandingkan hanya membaca penjelasan dari buku. Yang kedua, pembentukan sikap sosial dan ekologis. Pembelajaran IPS berbasis lingkungan lokal juga berperan dalam membentuk sikap sosial dan ekologis siswa. Melalui pembelajaran ini, siswa belajar menghargai profesi nelayan serta memahami pentingnya menjaga kelestarian laut. Selain itu, siswa akan memiliki kesadaran bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, dan kesadaran ekologis dapat tertanam sejak dini. Yang ketiga ada peningkatan motivasi dan makna belajar. Konteks lokal membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa merasa materi pembelajaran dekat dengan kehidupan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar, rasa ingin tahu, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dampak jika pembelajaran IPS tidak kontekstual. Sebaliknya, jika pembelajaran IPS tidak kontekstual dan hanya bergantung pada buku paket yang tidak sesuai dengan lingkungan siswa, maka akan muncul beberapa dampak negatif. Di antaranya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep, rendahnya relevansi pembelajaran, serta menurunnya minat belajar, dan kurangnya terbentuknya kesadaran ekologis terhadap lingkungan pesisir. Secara konseptual, IPS bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial. Dengan demikian, pendekatan CTL sangat relevan karena menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa sesuai dengan karakteristik anak usia MI. Selanjutnya ada tahapan skenario pembelajaran CTL. Dalam sebuah kegiatan pembelajaran biasanya terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Pada langkah awal pembelajaran, guru biasanya memulai dengan salam dan doa untuk membangun suasana positif. Yang kedua, kegiatan inti. Pada tahap ini, guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan sintaks CTL.
yang mana siswa diarahkan untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap melalui pembelajaran yang kontekstual. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Pada kegiatan ini, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan biasanya ditutup dengan pemberian tugas serta doa. Selanjutnya, saya akan memaparkan rancangan pembelajaran IPS dengan menggunakan model contextual teaching and learning. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir seperti nelayan dan tambak ikan, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam pesisir secara berkelanjutan, dan menunjukkan sikap menghargai pekerjaan masyarakat pesisir dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk skenario pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dengan aktivitas seperti guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa, kemudian mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya guru melakukan apresiasi dengan bertanya misalnya, siapa di antara kalian yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan atau pernahkah kalian melihat kegiatan di tambak ikan? Kemudian jawaban siswa dikaitkan dengan materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam pesisir. Dan dilanjut, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta memotivasi siswa dengan menekankan bahwa materi ini berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, kegiatan inti dengan mengikuti sintaks CTL. Yang pertama, konstruktivisme. Diawali dengan guru menggali pengetahuan awal siswa tentang kegiatan ekonomi di wilayah pesisir. Kemudian siswa menceritakan pengalaman mereka, lalu guru mengaitkannya dengan konsep IPS. Yang kedua, inquiry atau menemukan. Aktivitasnya seperti siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan pengamatan langsung ke tambak ikan atau wawancara sederhana dengan para nelayan, di mana nanti hasil pengamatan dicatat dalam lembar kerja. Yang ketiga, questioning atau bertanya. Di sini aktivitasnya guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti mengapa masyarakat pesisir memilih bekerja sebagai nelayan, apa yang akan terjadi jika laut tercemar. Siswa juga didorong untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan mereka. Yang keempat, learning community atau masyarakat belajar. Aktivitasnya, setiap kelompok mendiskusikan hasil temuan dan saling berbagi informasi. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian modeling. Guru memberikan contoh bagian alur kegiatan ekonomi nelayan mulai dari produksi hingga distribusi. Siswa kemudian meniru dengan membuat bagan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya, refleksi. Guru mengajak siswa merefleksikan pembelajaran dengan pertanyaan seperti, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Mengapa kita harus menjaga lingkungan laut? Dan yang terakhir, authentic assessment. Penilaian dilakukan melalui keaktifan siswa, hasil kerja kelompok, laporan pengamatan, serta sikap siswa terhadap kerjasama dan kepedulian lingkungan. Selanjutnya, kegiatan penutup. Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran tentang peran masyarakat pesisir dalam kegiatan ekonomi lokal. Guru juga memberikan contoh dampak kerusakan lingkungan laut terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dan pembelajaran ditutup dengan pesan moral agar siswa ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir. Kemudian diakhiri dengan doa dan salam. Kesimpulannya, pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah akan lebih bermakna apabila dirancang secara kontekstual dan berbasis lingkungan lokal. Pada kasus MI di daerah pesisir, aktivitas seperti nelayan, tambak ikan, serta pengolahan hasil laut merupakan potensi nyata yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPS, khususnya pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam.
Pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL dapat menjadi solusi yang tepat karena membantu siswa menghubungkan konsep pembelajaran dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga membentuk sikap sosial, kepedulian lingkungan, serta nilai karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan di MI. Sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, saya menyadari akan pentingnya kemampuan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan relevan dengan lingkungan siswa. Meskipun buku paket yang tersedia di sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis rancangan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual dan aplikatif di madrasah ibtidaiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.